Dengan orang tua kami, para lansia, kami boleh merasakan dan boleh menaikkan syukur untuk cinta kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di ulang tahun Komisi Lansia Ebenezer yang ke-11, kami rindu mendasari sukacita kami di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan, ini boleh menjadi firman yang membangun dan menguatkan setiap kami. Tuhan, tolonglah setiap kami yang ada di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menguraikan sabda firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan ulang tahun lansia. Ya, ulang tahunnya yang ke-11 dirayakan tanggal 11 Maret. Jadi ini pas ya, tadinya rencananya tanggal 18 tapi karena ada KKR kita maju. Jadi kadang-kadang hal-hal yang tidak kita inginkan itu Tuhan juga punya rencana ya, dan ini tidak mengurangi sukacita kita semua, justru menambahkan sukacita kita. Mari mendasari renungan pada petang hari ini kita membuka dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja ayat 20. 2 Raja-Raja ayat 20, kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Mari Bapak Ibu bisa membaca menyambut ayat-ayat yang genap. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Ahaz. Amazing Grace. Ini adalah satu ungkapan yang sangat luar biasa, yaitu atas kasih karunia,
atas kasih atau anugerah yang sejati, yang menakjubkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambar slide yang ada ini adalah gambar planet. Ya, tanggal 9 Maret kemarin, bisa mundur dulu? Ya. 9 Maret kemarin, ya, bersama-sama masyarakat Indonesia sudah mengalami reformasi astronomi. Artinya apa? Kalau pada tahun 83 yang lalu, ketika terjadi gerhana matahari total dan kebanyakan di daerah Jawa, orang dilarang untuk berada di luar rumah dan wajib hukumnya masuk keluar rumah. Karena apa? Nanti takut matanya buta. Dan itu disuarakan lewat TV pemerintah, TVRI, dan juga radio pemerintah, RRI. Tidak boleh ada orang di luar rumah. Dan pada saat itu hansip dikerahkan. Jangan sampai ada orang di kampung yang keluar, nanti takut matanya buta. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan bukan hanya itu, ketika orang diarahkan, digiring ke dalam rumah, yang terjadi ketika menjelang matahari itu tertutup oleh bulan secara total pada waktu itu, anak-anak dan orang-orang disuruh sembunyi di bawah bale, di bawah tempat tidur. Tetapi tahun ini, tahun 2000 yang ke-16 ini, gerhana matahari yang terjadi di daerah wilayah Sumatera, Kalimantan, dan di daerah Maluku disikapi berbeda. Alam ini alam yang sudah sangat terbuka, dan justru disampaikan orang bisa menyaksikan gerhana dengan cara yang aman, menggunakan kacamata khusus. Dan inilah menjadi pesta luar biasa. Gerhana matahari tidak ditakuti, tetapi justru orang berbondong-bondong. Bahkan Kementerian Pariwisata melihat satu peluang yang sangat luar biasa. Dibuat yang namanya seperti pawai atau festival yang namanya gerhana matahari total. Macam-macam dibuat acara. Dan singkat cerita, banyak turis yang datang. Entah mereka yang sekedar hanya ingin melakukan penelitian dan sekedar ingin tahu gerhana di Indonesia. Dan ketika menjelang detik-detik matahari tertutup bulan secara penuh, ya, saya menyaksikan di televisi karena saya mencoba keluarkan ember, ternyata di depan rumah mataharinya nggak pas, nggak pas. Wes lihat di TV aja. Lihat di televisi, ya kelihatan pelan demi pelan bulan mulai menutup matahari dan akhirnya menutup total. Dan tinggal ada siluet sedikit, yaitu warna semburat yang muncul. Dan apa yang terjadi di daerah-daerah yang pas mengalami gerhana seperti itu, yang diteriakkan adalah, wah, luar biasa. Dia meneriakkan Allahu Akbar, artinya amazing, luar biasa, kebesaran Tuhan yang sangat hebat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gerhana salah satu fenomena yang Tuhan nyatakan dan sungguh amazing, luar biasa. Tetapi pada saat ini kita belajar bahwa bukan sekedar gerhana yang sangat luar biasa, bukan hanya gerhana yang sangat menakjubkan. Kita melihat Tuhan bekerja melalui anak-anak Tuhan secara menakjubkan. Mari kita lihat bagian slide kita. Ya, bisa dibuka berikutnya, Pak Beri, minta tolong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu melihat slide ini, ya kita lihat ada sosok yang menjadi model, ya meskipun kulitnya agak keriput-keriput, tapi dia tidak mau kalah. Ya, yang sebelah mana ini ya? Ya, yang katakan masih seger, ya masih seger, itu adalah cucunya. Yang satunya lagi yang sudah agak ada garis-garisnya, nah itu adalah neneknya. Wah, ini ya, mak nggak mau kalah sama cucunya. Kalau cucu-cucu tadi nyanyi, nanti lain kali kita harapkan mak-mak bikin trio, bikin kuartet, ya, memuji Tuhan. Ya, mak nggak mau kalah sama cucunya. Ini apa? Di Tiongkok baru-baru ini kalau kita membuka internet sedang tren, yaitu nenek gaul istilahnya, ya, neneknya nenek yang luar biasa. Dia nggak mau kalah dengan model-model anak-anak muda, bahkan dia menirukan. Nah, ceritanya cucunya ini yang masih muda, dia adalah orang yang suka tampil, suka action, dan dia ngajak neneknya. Kita sama-sama show, sama-sama tampil. Lalu neneknya diajari dan dia bisa. Ya, nenek ini adalah
seorang nenek, cucunya bernama Siu, ya usianya 80 tahun. 80 tahun, ya nenek-nenek tapi luar biasa. Ya dia tampil bak model yang ada di atas catwalk. Kita lihat bagian berikutnya. Nah, ini nenek-nenek dan kakek-kakek model apa ini? Engkong sama emak ini ya. Kalau lihat cucunya ini, waduh, gimana ini? Nah, yang sebelah satu, ya, yang nenek-nenek, ya sebelah yang nenek-nenek itu, yang gambar nenek-nenek, ini adalah nenek-nenek, ya namanya ada di sana, Ruth Flowers. Ya, dia adalah seorang yang ahlinya DJ, ya DJ atau memainkan di diskotik, mengatur musik di diskotik. Dia sangat lincah, dia sangat hebat, bahkan gayanya gak kalah sama anak muda. Ayo terus, duk cek, wah ya, gak kalah. Usianya berapa? Usianya 72, ya lincah. Nah satunya lagi yang kongkong atau kakek-kakek, ya namanya Robert Marshand, ya Robert Marshand. Nah dia adalah seorang atlet, yaitu atlet sepeda balap. Berapa kira-kira usianya? Ada yang tahu? Berapa kalau ada kongkong yang masih aktif sepedaan ini? Berapa usianya? 70? 80? Nah ya, usianya 102. Nah ya. Ya, 102. Tapi dia menjadi atlet sepeda. Nah, ternyata masa-masa usia yang bertambah itu bukan menjadikan orang-orang untuk dibatasi aktivitasnya. Dan saya percaya mak-mak dan kongkong di tempat ini sekalipun usia bertambah, ya ternyata lansia bukan menjadi, mohon maaf, bukan menjadi sialan. Jangan dibalik ya, lansia jadi sialan, bukan. Lansia disikapi sebagai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, dan itu bisa dilakukan dengan luar biasa. Orang-orang memberikan bagaimana teladan dan contohnya, itu juga bisa kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa Tuhan berikan kekuatan. Dan saat ini kalau di daerah Eropa dan di daerah Amerika, para lansia atau para pensiunan, umur pensiun itu bukan semakin diturunkan, tetapi ditambah. Kalau orang biasa pensiun ya sekitar 60, di sana orang bisa pensiun usianya 65. Dan yang mengherankan ya waktu di Belanda ketika ada wisata sungai, yang jadi pemandu itu engkong-engkong. Orang yang sudah berumur tetapi luar biasa mereka. Ini yang menjadi semangat kita semua. Dan sangat luar biasa Tuhan hadirkan lansia di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah komunitas jemaat Tuhan. Lansia bukan menjadi hal yang tragis, tetapi lansia itu adalah kesempatan yang indah yang Tuhan percayakan. Dan mari kita lihat, kita belajar dari bagian Alkitab ini betapa luar biasa, amazingnya kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini bersama-sama melihat bagian Alkitab dari 2 Raja-Raja pasal 20, kita melihat di sini ada satu kondisi yang terjadi yang menakjubkan yang kita bisa belajar dari bagian ini. Yang pertama, mari kita lihat, yaitu kita melihat bahwa di dalam kisah yang disampaikan di sini kita melihat satu hal, yaitu bahwa ada Allah yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Nah Bapak Ibu, singkat cerita kalau kita membaca kisah ini adalah kisah yang digambarkan bagaimana Yehuda pada waktu itu dia dikepung oleh kekuatan negara besar yang namanya Asyur, kota yang berbenteng dan yang berkubu luar biasa. Dan singkat cerita pada waktu itu Hizkia, dia ketika berumur 25 tahun dilantik menjadi raja. Nah di tengah-tengah pemerintahannya yang seperti ini, dia memerintah di tengah umat Yehuda. Apa yang terjadi? Ternyata dia jatuh sakit. Tadi kita membaca dia jatuh sakit. Dan kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan bahwa dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu mendapat kabar seperti itu, apa yang akan kita pikirkan?
Pada waktu itu Yesaya mendatangi Raja Yehuda yang namanya Hizkia. Dia mengatakan, yaitu bahwa apa? Dia mengatakan, sampaikanlah wasiatmu, pesan terakhirmu pada keluargamu. Titip popo sama anak cucu, kamu akan mati. Inilah pesan yang dibawa Nabi kepada Hizkia. Ya kalau dalam bahasa yang lain yaitu dia sedang mengalami sakaratul maut atau dalam kondisi yang kronis, dalam kondisi yang kritis. Dan dikatakan dia tidak akan sembuh lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kondisi yang mudah untuk menyikapi kabar yang seperti ini. Dan kabar ini bukan dibawa oleh orang-orang sembarangan, kabar ini dibawa oleh orang yaitu Nabi Yesaya. Di tengah kondisi yang sulit seperti ini, di tengah kondisi yang dikatakan dia disuruh memberikan wasiatnya, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Mari kita melihatnya berikutnya. Mari kita buka bagian slide ini. Di tengah kondisi ini yang dilakukan oleh Hizkia adalah dia memalingkan mukanya ke dinding. Di tengah kondisi keterbatasannya, di tengah kondisi maut yang mengancamnya, dia mengarahkan ke dinding dan Hizkia, dia menaikkan doa kepada Allah. Doanya tertulis di bagian slide ini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Dan doa Hizkia ini rupanya bukan satu doa yang sembarangan. Karena kalau melihat di bagian lebih belakang 2 Raja-Raja 18 ayat 3, 5-6 dikatakan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ia percaya kepada Tuhan, ia berpaut kepada Tuhan. Lalu di tengah doanya itu apa yang dilakukan? Hizkia menangis dengan sangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah kondisi yang tidak mudah, kondisi yang berat. Ketika seseorang dikatakan, sebentar lagi kita akan meninggal. Hizkia mengambil langkah berdoa kepada Tuhan. Dan mungkin dia berpikir setelah ini, aku akan mengakhiri hidupku. Di tengah dia berdoa, menaikkan doanya, lalu apa yang terjadi? Mari kita lihat bagian berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Alkitab ini, Yesaya yang menyampaikan firman Tuhan, setelah itu dia keluar dan dikatakan Yesaya belum keluar dari pelataran tengah. Yesaya belum selesai keluar dari tempatnya Hizkia. Tuhan berfirman lagi. Ini menjadi bagian yang sangat unik sekali. Yaitu apa? Ternyata Tuhan mendengar doanya. Saya akan bacakan ayat 5 untuk kita semua. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya dia belum selesai meninggalkan rumah itu. Dia mendapatkan firman kembali dari Allah. Dan dia disuruh balik, masuk kembali, temui Hizkia. Tuhan mendengar apa yang dialami oleh Hizkia. Tuhan melihat air mata ketulusan yang keluar dari penderitaan dan pergumulan batin Raja Hizkia. Dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan menyembuhkan penyakit, yaitu yang dikatakan di Alkitab salah satunya penyakit bara. Apa yang terjadi? Inilah karya, yaitu Elohim Rafa atau disebut Yehovah Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi yang sudah sangat mustahil bagi manusia, bagi Tuhan hal itu sangat
mungkin. Dialah Allah Yehova Rafa, yang di dalam perjanjian baru dikenal sebagai Yesus tabib yang ajaib. Dan Yesus datang, dia bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi dia mencari orang yang sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah karya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, mungkin beberapa bulan yang lalu kita menyaksikan dan mendengar satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana anak dari Pak Agus di Bandengan yang beberapa waktu masuk ke ruangan ICU dan sudah menggunakan ventilator. Ventilator bergerak dari 80% lalu menjadi 100%, dan akhirnya ventilator itu dicabut karena fungsi tubuhnya sudah tidak ada respon. Dan ketika sudah diambil ventilator itu, secara logika manusia tinggal menghitung menit dan kematian pun akan menjemput. Tetapi apa yang terjadi? Kabar yang muncul adalah ternyata tangan dan badan yang tadinya pucat mulai pelan-pelan memerah. Tadinya yang sama sekali sudah tidak berdaya, pelan-pelan matanya membuka. Dan semakin sore semakin hari yang terjadi, bukan kabar kematian yang datang, tetapi kabar perkembangan kehidupan. Tuhan bekerja luar biasa. Inilah juga yang dialami oleh Hizkia. Ia mengalami kasih karunia Allah, ia mengalami anugerah yang begitu luar biasa. Hidupnya harusnya berakhir dan selesai. Tetapi Tuhan masih punya rencana terhadap Hizkia. Dikasih bonus 15 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan itu adalah milik Tuhan dan Yesus sang penyembuh. Mari kita lanjutkan bagian yang kedua. Kalau yang pertama bahwa Allah adalah Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, Allah adalah Allah yang memberikan kehidupan. Inilah yang disampaikan, Tuhan memberikan perpanjangan hidup. Kalau kita lihat dalam bagian Alkitab, di sana Allah memberikan perpanjangan, memperpanjang hari-harimu, tahun hidupmu. Dan dikatakan kalau kita melihat di dalam bagian Alkitab yang lain, yaitu di dalam bagian Roma, kita tarik Allah yang hadir dalam Yesus Kristus, yaitu Allah yang bukan hanya memberikan perpanjangan hidup, tetapi Dia yang memberikan kehidupan yang kekal. Yaitu bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Ini adalah satu amazing grace yang sangat menakjubkan, di mana manusia yang harusnya mati dikutuk oleh dosa, tetapi karena kasih karunia Allah, maka Allah memberikan penebusan dalam Tuhan Yesus Kristus dan memberikan kehidupan yang kekal. Dan inilah yang dikatakan di dalam Yohanes. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan itu adalah Yesus sumbernya, Dia pemiliknya. Dan inilah yang mengajak kita untuk melihat dan menatap kepada sang sumber kehidupan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karya Allah bukan hanya sekedar bisa memperpanjang umurnya Hizkia. Kalau kita lihat bagaimana karya Yesus, orang sakit buta dicelikkan, orang sakit lumpuh dibuatnya berjalan, dan orang yang sakit kusta dibuatnya menjadi tahir, menjadi sembuh. Dan lebih luar biasa lagi, orang yang mati dibangkitkan. Di Alkitab paling tidak ada 3 kisah tentang Yesus membangkitkan, yaitu Ia membangkitkan anak perempuan, ketua majelis sinode atau sinagoge, ketua rumah ibadat. Ya, padahal kalau di desa-desa kita mengenal ada namanya musola. Nah, seperti itulah konsepnya sinagoge, persekutuan-persekutuan kecil, dan mereka setiap hari raya besar mereka berkumpul di bait Allah, ya, di seperti tempat ibadah rayanya. Nah, inilah yang terjadi, dan Ia juga membangkitkan anak laki-laki satu-satunya yang dimiliki seorang janda yang ada di Nain. Dan Ia juga yang membangkitkan Lazarus, saudara dari Marta dan Maria. Yesus, Allah sang pemilik kehidupan, Dia juga yang memberikan kehidupan untuk saya
dan untuk Bapak Ibu di tempat ini. Ia juga yang akan memimpin dan memandu kehidupan kita. Dan inilah yang menjadi kekuatan buat kita. Apapun yang terjadi dengan kita, mari kita sandarkan hidup ini kepadanya. Kalau kehidupan kita letakkan di tempat yang tepat, maka Dia akan memimpin kita menjalani kehidupan ini, bahkan memasuki hidup yang kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau yang pertama Allah memberikan kesembuhan, yang kedua Allah memberikan kehidupan, yang ketiga mari kita lihat, yaitu Allah memberikan kelepasan. Mari bisa dibuka slide berikutnya. Allah memberikan kelepasan. Bapak Ibu, pada waktu itu Hizkia mengalami tantangan bagaimana kerajaan Asyur yang besar itu, kerajaan itu yang sangat dahsyat. Mereka mengepung, mereka punya kubu dan benteng yang kuat sekali. Tetapi di tengah kondisi ini, Hizkia bukan hanya beroleh kesembuhan, Hizkia bukan hanya beroleh perpanjangan umur, tetapi Hizkia sebagai raja, dia diberikan kemujizatan, diberikan anugerah yang luar biasa, yaitu Allah memberikan kelepasan. Bapak Ibu, hidup di tengah-tengah ancaman perbudakan, hidup di tengah-tengah kekuasaan. Israel itu dijepit, Yehuda itu diblok, ditutup oleh kekuasaan Asyur. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan orang-orang Israel, jangan engkau mengandalkan Mesir, jangan juga engkau mengandalkan kerajaan-kerajaan yang lain, tetapi andalkanlah Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan janjinya kepada Hizkia, aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang saleh di mata Tuhan, Tuhan memperhitungkan hidup hamba-hambanya yang demikian. Tuhan menjadi pembela. Dan inilah juga yang telah dialami orang Israel setelah mereka mengalami perbudakan 430 tahun di Mesir. Siapa yang membebaskan? Allah yang membebaskan orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan-kekuatan besar ada di tengah-tengah dunia, tetapi kekuatan yang paling besar adalah berasal daripada Allah itu sendiri. Dan inilah kekuatan yang mendorong orang Israel, membawa keluar orang Israel dari perbudakan Mesir, yang di dalam tradisi perjanjian lama disebut Paskah. Dan Paskah dalam perjanjian baru ini menjadi berbeda, yaitu peringatan yang bukan sekedar mengingat memori indah keluar dari Mesir, tetapi itu adalah peristiwa yang perlu diingat, yaitu seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Paskah dalam perjanjian baru adalah bagaimana Yesus, dia menebus dosa umat manusia. Dia menebus kutuk yang diberikan, yang menekan kehidupan manusia yang berdosa itu. Kuk dosa, perhambaan, rantai-rantai yang mengikat, yaitu dosa-dosa maut itu dilepaskan ketika Yesus mati menebus dengan darahnya. Petrus mengatakan bukan dengan barang fana ia menebus dosa. Ia bukan dengan emas dan bukan perak, tetapi dengan darahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini ketika kita bersama-sama merenungkan bagaimana kasih Allah, bagaimana anugerah Allah yang menakjubkan itu, ternyata kuasa penyembuhan Allah, ternyata kuasa pemeliharaan Allah sang pemberi kehidupan itu, Dia juga Allah yang memberi kelepasan. Mari kita lihat bagian slide berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amazing Grace, satu lagu yang tadi kita nyanyikan, yaitu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sangat besar anugerahmu.
Inilah satu lagu yang diciptakan oleh seorang, ya ada fotonya di sini, yang namanya John Newton. Lagu ini ditulis di abad yang ke-18, ya tepatnya 1779, dan dipublikasikan tahun 1835. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada waktu itu John Newton dia berlayar di sebuah kapal yang besar dari Afrika menuju ke Inggris. Di kapal itu ia membawa banyak budak sekali. Dan banyak budak ini akan dijual ke Inggris, karena itulah pekerjaan yang dilakukan John Newton. Di tengah pelayaran mereka menuju ke Inggris, apa yang terjadi? Di tengah samudra lepas, ada badai yang sangat besar sekali melanda kapal itu. Kapal itu terombang-ambing dan sepertinya mau tenggelam. Dan cuaca begitu gelap. Di malam yang pekat itu, John Newton hatinya terusik. Dia berusaha mencari kekuatan yang bisa menjadi tempat pegangan baginya. Dia keluar naik ke bagian atas kapal. Dan dia ingat, saya harus berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta kemurahan Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Setelah dia berdoa, angin yang tadinya kuat itu sekarang menjadi tenang teduh. Seperti Yesus meneduhkan angin ribut. Dan badai yang begitu besar itu pergi tidak tahu kemana. Dan kapal itu akhirnya selamat sampai tujuan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setelah mengalami peristiwa yang luar biasa ini, John Newton akhirnya menyadari, hidupku sudah diancam kematian. Tetapi karena anugerah Allah yang sangat besar, aku diberikan kesempatan hidup kembali. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Dia yang selama ini merasa berdosa karena hidupnya menjual budak. Lalu dia merasa, inilah juga gambaran hidupku yang diperbudak. Tetapi Allah membebaskan. Dan inilah juga yang mendorong aktivis di Inggris. Akhirnya mereka membuat undang-undang pembebasan perbudakan. Salah satunya adalah murid daripada John Newton ini. John Newton mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan inilah yang dituangkan kepada lagu Amazing Grace. Yaitu satu hal yang sangat luar biasa, Allah menyelamatkan dia. Dan ketika masa tuanya John Newton, dia yang akhirnya mau menyerahkan hidupnya jadi hamba Tuhan, di masa tuanya dia mengalami kebutaan sampai meninggal. Dan di masa-masa itu dia juga menyampaikan isi hatinya. Dia mengatakan, dulu aku buta, namun sekarang aku melihat. Di tengah kebutaannya dia punya iman yang besar. Dia akan melihat kasih Allah yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amazing Grace. Bukan hanya untuk John Newton, bukan hanya untuk Hizkia. Anugerah yang besar itu juga saya percaya sudah dinikmati oleh Bapak Ibu, oleh Mak dan Engkong di tempat ini. Dan kalau kita ceritakan satu persatu, saya percaya ada anugerah-anugerah satu kisah yang tidak akan muat kita buat dalam satu buku. Karena terlalu banyak Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah di ulang tahun lansia yang ke-11 ini, ulang tahunnya masih muda, komisi lansianya 11 tahun. Tetapi anggotanya ya sudah mulai usianya bertambah. Tetapi semangat itu tidak pudar. Saya menyaksikan lewat orang tua, lewat Mak dan Kong di tempat ini. Dan mari kita terus menyaksikan anugerah Allah yang ajaib. Dan mari kita terus mengalaminya bersama dengan Tuhan. Saat ini ketika kita menghadapi diri kita dalam keterbatasan kita, mungkin fisik dan kesehatan kita, mungkin pergumulan ekonomi kita, mungkin pergumulan di tengah keluarga kita, mari kita kembali kepada Tuhan, datang kepadanya. Ia adalah Allah sang penyembuh, Ia adalah Allah sang pemilik kehidupan, dan Dia adalah Allah sang pelepas dan penuntun kehidupan kita. Mari kita berdoa.
anugerah Tuhan begitu besar. Apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan. Anugerahnya menyelamatkan kita. Anugerahnya memberikan kekuatan kepada kita, kepada bapak ibu, kepada emak engkong, di tengah keterbatasan fisik, di tengah keterbatasan kondisi usia. Tetapi anugerah Tuhan tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dan biarlah ketika kita merayakan ulang tahun Komisi Lansia ke-11 ini, semangat kita semakin kuat karena ada Allah yang menyertai kita semua. Ya Tuhan, sesungguhnya kami ini adalah pribadi yang rapuh. Kami ini abu dan debu. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa kami akan kembali kepada penciptanya, kepada debu dan abu, kami tidak berdaya. Tetapi sungguh ketika Engkau Tuhan Allah yang menjadi penyembuh kami, Allah yang menjadi pemimpin dan pemandu dan pemberi kehidupan bagi kami, dan Allah yang akan terus menyertai kehidupan kami, melepaskan kami dan menyertai kami dalam segala pergumulan kami. Allah yang kami imani dalam Kristus, itulah yang akan kami pegang